تعالى عز وجل في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآية. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذبة ذيبة. Al-Hadis. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi di kajian mingguan Senin kita. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Di minggu keempat kita akan bahas tentang bab hadis arba'in nomor 12. Tapi sebelumnya kita review dulu pertemuan kita yang kemarin. Di Senin lalu kita telah membahas tentang bab sirah nabawi. Betul ya? Coba dijawab, masih ingat atau tidak? Usia berapa Rasul ketemu dengan Khadijah? 17 tahun. Usia berapa Khadijah ketika menikah dengan Rasul? Usia berapa Rasul ketika Khadijah meninggal? Khadijah meninggal 50. Ya, Khadijah ketika Khadijah meninggal Rasul usia 50. Iya, saya tak tahu juga. Cuma yang hitungnya itu. Tapi selisihnya iya, betul. 50 ya. Usia berapa Rasul hijrah berarti dari Mekah? Belum ya? Hijrah belum ya? Masih sampai meninggal ya? Masih sampai meninggal. Berapa kali Khadijah menikah sebelum nikah dengan Rasul? 2 kali. Usia berapa Rasul mulai berdagang dengan Abu Thalib? Usia berapa Rasul mulai pindah ke bertemu dengan Abu Thalib? 8 tahun ketemu dengan Abu Thalib. Berapa lama Rasul dengan Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Halimatus Sa'diyah berasal dari mana? Dari kota Taif. Udah kayak anak SD, tapi harus dihafal. Kan nggak ada yang mau dekat dengan Rasul. Masih tak tahu sejarahnya. Oke? Siapa nama mak comblang Rasul dengan Khadijah? Nafisa. Ya, ini jangan-jangan mau ngasih nama anak Nafisa. Oke. Ibu yang saya sayangi karena Allah, kita membahas tentang hadis nomor 12. Bulan lalu kita telah membahas hadis arba'in nomor 11 terkait dengan da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Yang saya bacakan tadi pula ya. Tinggalkan yang kita ragu, ambil yang kita yakin. Jadi hadis nomor 11 itu menunjukkan kepada kita, apapun persoalan agama maupun yang tidak berhubungan dengan agama, yakin dulu baru dikerjakan. Jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Yakin baru kerjakan. Tidak boleh dimakruhkan mengambil keputusan terburu-buru. Tidak boleh. Ustazah, apa hukum ngecat rambut? Misalnya, ibu bingung nih, ngecat rambut katanya boleh tapi warna merah misalnya gitu. Tapi masa iya sih boleh atau enggak ya? Boleh atau enggak ya? Tanya dulu dengan ustadznya baru dicat. Jangan dibeli jawab tentu sebelum ditanya dulu. Cat
rumah itu ya. Tanya dulu, oh ternyata boleh ngecat rambut warna merah, tapi busanya henna, bikin nggak boleh karena masuk ke dalam rambut. Tanya dulu, itu dibiasakan dulu, tanya dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, Ustazah boleh nggak sholat pakai gamis doang, ragu, boleh ndak ya, boleh ndak ya, tetap pakai mukena dulu sampai ketemu jawaban aslinya, jawaban yang meyakinkannya. Kalau ragu tinggalkan aja. Ibu misalnya pengen sholat awadin, ibu nggak tahu itu sholat apa, nggak ngerti ibu itu sholat apa, jangan dikerjakan dulu. Awadin itu sholat dari maghrib menjelang isya, bingung nggak ngerti, tinggalkan dulu. Dalam hal ibadah jangan melakukan yang kita ragu. Kemarin banyak jemaah yang nanya, ada katanya sholat, ada katanya puasa hari lahir. Puasa hari lahir, saya bilang enggak ada tuh puasa hari lahir. Tapi udah terkerjakan Ustazah. Jangan dikerjakan kalau masih dipertanyakan. Itu konsep dalam agama. Jadi makanya banyak bertanya, banyak membaca. Lebih tepatnya ibu membaca dan bertanya. Ya, kadang-kadang ibu ada keterbatasan membaca, maka fas'alu ahla dzikri. Ibu tanyakanlah kepada yang lebih paham. Entah kepada ustaz, entah kepada guru ibu, entah kepada ustazah ibu, baru dikerjakan. Karena hadis sebelum dari tinggalkan keraguan apa? Al-haramu bayyin wal halalu bayyin. Yang ragu jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Ambil yang yakin. Termasuk dalam hal keseharian. Seingatkan lagi, ragu, tinggalkan. Mau ketemu teman, pergi ndak ya, ragu aku, pergi ndak ya. Jangan pergi, takutnya nanti ada mudarat kalau kita tetap pergi. Ya, itu sesuatu, yaitu hadis. Ya, misalnya saya nih pengen ketemu sama orang gitu, pengen makan malam atau pengen makan sore, pergi nggak ya. Kalau ragu, tinggalkan, jangan dikerjakan. Itu konsep dalam agama Islam sampai kita ketemu hukumnya. Paham? Nah, jadi nikah siri itu cari tahu dulu, jangan bernikah aja dulu. Ustazah, poligami tanpa istri pertama hukumnya apa? Misalnya kita bilang, Pak, kalau bisa istri pertama harus tahu Pak, udah terlanjur 6 saja. Udah terlanjur ya. Jadi kerjakan. Cari tahu dulu baru dikerjakan. Ya, itu ya konsepnya. Karena mengerjakan yang ragu akan mengakibatkan kerisauan dan kegelisahan. Itu udah pasti ya, nanti lain kali gitu ya. Yuk kita lanjut ya, kita lanjut terkait dengan sama dengan gini, masa ketinggalan. Saya sering mensyiarkan tentang sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu mesti mandi taubat enggak? Mandi taubat itu gimana sih caranya? Bingung, jangan dikerjakan dulu sampai ketemu jawabannya. Jangan udah mandi baru ditanyakan ya. Mandi taubat itu tidak hanya disunahkan pada dosa-dosa besar, itu pun ya udahlah sholat sunat taubat aja lah karena dalilnya lebih sahih. Ya, apalagi pakai mandi kembang tengah malam. Ayo kita lanjut kajian kita ini. Ini kalau kajian hadis nomor 12 ini, kalau ibu amalkan pelan-pelan latihan, kita Masya Allah dahsyat ini. Hadis nomor 2 ini dahsyat. Kita bersama-sama, saya juga sedang berproses menuju itu ya. Dalam hadis Arba'in nomor 12 bunyinya adalah min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Saya ulangi, min husnil Islam tarkuhu ma la ya al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya cepat kali. Arabnya ditulis juga. Min husnil Islam, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil Islam, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini dijadikan moto bagus nih. Ya, min husnil Islam tarkuhu min husnil Islam al-mar'i tarkuhu
min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya ulangi, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya sebaik-baiknya Islam adalah seseorang yang meninggalkan hal yang macam anak TK tidak nyatat semua bermanfaat. Ulang bu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam adalah orang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Wah, saya masuk surga, amin. Karena mengerjakan hal yang bermanfaat saja akan mendatangkan ketenangan. Coba ibu amalkan hadis kursi, lakukan yang jelas hukumnya, yang ragu tinggalkan, yang gak bermanfaat tinggalkan. Onde mantap ya. Yuk kita pelajari ini, apa saja sih hal yang tidak bermanfaat. Min husnil Islam tarku al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam adalah seseorang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini coba kita praktekkan, kita amalkan. Insya Allah kalau kita amalkan, iman kita makin bertambah, rezeki kita makin banyak, otak kita makin segar, nggak cepat tua alias awet muda. Cepat, dos amin ini kalau awet muda. Nah ya. Tapi sebelum saya bahas ini, kita bahas dulu tentang 5 hukum Islam yang sering saya sampaikan. Kita ingat dulu, balik dulu, baru kita lanjut. Yang pertama, hukum Islam itu cuma 5, rambu-rambunya cuma 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Udah pasti. Jadi yang wajib kita kerjakan. Oke? Catat juga tuh. Catat lah ya, enggak apa-apa. Oke, siap. Ketinggalan yang tadi boleh. Yang pertama wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi wajib itu kita kerjakan. Dia tidak termasuk perbuatan yang sia-sia karena dia wajib. Yang kedua adalah haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Apa contoh haram? Gosip, fitnah, makan makanan haram, itu perbuatan haram. Berzina, minum minuman keras. Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi yang makruh ini ditinggalkan. Jangan mentang-mentang makruh, akan makruhnya. Nah, itu nggak bisa. Jadi orang beriman makruh itu ditinggalkan. Ini hukum dasarnya, nanti baru kita lanjut. Hal yang tidak bermanfaat apa yang mesti kita tinggalkan, baik secara perbuatan, lisan, pikiran, dan perasaan. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh upayakan tinggalkan. Nurul mawaddah, jangan lagi lakukan yang makruh. Masih ingat yang makruh? Menahan kentut dalam sholat, makruh. Memejamkan mata dalam sholat, makruh. Bersisir menggunakan sisir yang patah, makruh. Minum air lebih dari 3 tegukan, makruh. Jadi minum air itu glek-glek cabut lagi, glek-glek cabut lagi. Nggak boleh glek 4, 5, 6, makruh. Nah, makruh hukumnya memulai tidur telungkup dan telentang. Ini udah ulangan, kita lanjut aja. Makruh hukumnya tidur habis subuh dan habis asar. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Cepat betul? Ya. Kok diam sih? Ya, nanti ya. Oh, ada masa ya? Oh, ada yang baru tahu. Oke, saya pelan-pelan.
Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Makruh hukumnya tidur habis subuh dan habis asar. Itu makruh. Makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur tuh nggak? Hah? Enggak, makruh memulai tidur telungkup telentang. Mulainya aja. Nah, maka sunnah hukumnya tidur ngadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat, dada kita itu ke kiblat. Mulainya aja, jangan sampai pagi kanan terus seterusnya nanti. Makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Makruh hukumnya memejam mata dalam sholat. Bisa khusyuk, asal ingat masa lalu. Ya, yang makruh-makruh itu tinggalkan. Makruh hukumnya apa tadi? Meniup makanan panas menggunakan mulut. Nurul mawaddah mesti tinggalkan yang makruh. Jangan belanja terlalu banyak, mubazir, dosa. Belanjalah hal-hal yang bermanfaat. Jangan nasi keramayana aja ke mall terus. Belanjalah sesuatu yang bermanfaat. Makan jengkol, makruhnya bukan jengkolnya tapi baunya. Ustaz, ada orang bisa masak jengkol anti bau ke? Ada. Ya, jengkol itu baunya yang jadi masalah. Jadi kalau ibu makan jengkol pakai masker 3 hari 3 malam tidak dosa. Dia kalau terbau sama orang baru makruh. Termasuk di air saluran nafas kita punya. Enggak, yang kita aja. Makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat tuh ucapkan. Nah, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ini perbuatan sia-sia, Allah tak suka, tinggalkan. Oke? Makruh, apalagi tidur habis subuh, habis asar. Makruh hukumnya menguap tanpa menutup. Tutup kalau nguap sampai orang ragu, ini nguap nggak sih? Riwayat mengatakan Rasulullah itu menguap sampai dia tahan. Merah mukanya, dia tahan uapannya. Menguap jangan dilepas. Kalau dilepas nanti nguap terus kita. Dan nguap itu menular. Nengok orang nguap, kita nguap juga. Nanti bilang sama dia, kalau kau nguap aku jadinya. Itu yang makruh ditinggalkan. Jadi orang Islam itu wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan. Berarti baru berapa yang wajib dia lakukan? Baru satu saja wajib. Kan gitu kan? Kan gitu ya, baru ya? Nah, ini ada kaitan dengan hadis setelah tadi. Kemudian sunnah dia banyak-banyakkan. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Sunnah itu dibanyak-banyakkan. Baca Quran sunnah banyak-banyakkan. Jangan mentang-mentang sunnah akan sunnahnya nggak dikerjakan nanti. Zikir sunnah banyak-banyakkan. Sedekah sunnah banyak-banyakkan. Hibah sunnah banyak-banyakkan. Wakaf sunnah banyak-banyakkan. Salat sunnah semuanya banyak-banyakkan. Sunnah ini banyak-banyakkan dalam kehidupan kita. Salat sunnah semua banyak-banyakkan. Zikir banyak-banyakkan. Baca doa banyak-banyakkan. Sholawat banyak-banyakkan. Gitu konsepnya. Haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan, yang sunnah dia banyak-banyakkan. Gitu ceritanya. Oke? Banyak-banyakkan. Dan yang paling penting itu adalah yang paling pincit, yang paling akhir adalah mubah. Mubah nih yang banyak merusak gitu nih. Mubah itu adalah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Saya ulang, dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, tapi nggak dapat pahala. Dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat pahala. Dia mubah, dia boleh. Mubah nih jangan banyak-banyak, Bu. Mubah, dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat pahala. Dia nol, dia nol. Dia nol, ya, nggak ada manfaat, nggak dapat pahala, tapi nggak juga berdosa. Contoh ke mall, mubah, kurang-kurangi ke mall, ganti dengan yang sunnah.
ganti dengan baca Quran. Ngobrol nongki-nongki, boleh? Boleh. Berpahala? Tidak. Berdosa? Nongkrong-nongkrong. Enggak, nongki-nongki, minum kopi, cappuccino. Boleh? Berdosa? Tidak. Berpahala? Tidak. Tapi boleh? Karena cuman boleh, nggak ada pahala, kurangi. Ganti ke masjid, ganti dengan baca Quran, ganti dengan zikir, ganti dengan baca buku doa-doa di rumah. Tapi boleh? Boleh. Kalau mau di sisa waktu saja. Karena kalau banyak-banyak dia tidak bermanfaat. Duduk-duduk, ngalai-ngalai, ngango-ngango, baring-baring, boleh? Berdosa? Tapi kurangi yang mubah. Jangan baring-baring terus. Ganti dengan baca Quran, ganti dengan zikir. Ngobrol-ngobrol boleh? Kurangi. Ganti dengan istighfar, ganti dengan zikir. Karena 24 jam kehidupan kita itu yang bertarung dalam waktu kita cuman antara sunnah dengan mubah saja. Orang yang banyak mubahnya pasti tinggal sunnahnya. Waktu sama-sama 24 jam. Coba ya. Misalnya saya dengan Bude, ini contoh aja contoh. Bude menghabiskan waktunya dengan zikir, dengan baca Quran, dengan ke masjid, dengan majelis ilmu, dengan Al-Fatihah, dengan sholawatan. Saya menghabiskan waktu dengan ngalai-ngalai, baring-baring, duduk-duduk, ngango-ngango, nonton TV, ke mall. Beda nggak kualitasnya? Oh jelas beda. Orang yang udah banyak ngango-ngango kayak saya tadi, jalan-jalan, hangout, cuci mata, tak apa yang mau dicuci, tak tahu saya, gitu kan, baring-baring, itu nggak akan mengerjakan yang sunnah. Kayak gimana dia mengerjakan yang sunnah kalau kerjanya cuma jalan-jalan? Akhirnya malah sholat zuhurnya ketinggalan. Boleh, tapi dikurangi. Yang mubah itu dikurangi. Jadi kualitas kita ini adalah kalau kita banyak mengerjakan yang wajib, banyak mengerjakan yang sunnah, berarti itu bermanfaat. Mantap. Tapi kalau kita kerjakan yang wajib, yang sunnah tidak kita kerjakan, yang mubah terlalu banyak, ngobrol, duduk-duduk, santai-santai, ya kita berarti standar lah. Jadi santai-santai itu jangan lama-lama kali. Istirahat itu juga cuma transisi aktivitas aja. Makanya selaku muslimah yang baik, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, yang sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Oh, kalau itu mantap, Masya Allah. Beda kualitasnya? Beda. Dan apakah, ini sebelum kita belum masuk hadis loh, ini baru pembukaan aja. Cuman nih, udah jam 11 lewat. Ya, contoh ya. Apa beda nggak, Bu? Cara ketenangannya beda. Sekilas orang-orang yang suka ngobrol, nongkrong-nongkrong, yang terlalu banyak, kalau sesekali boleh, nggak ada masalah. Sisa waktu nggak apa-apa, ya. Kemudian dia jalan, dia hangout, dia bahagia. Tapi kebahagiaan, ini saya ulangi, kebahagiaan yang dihasilkan dari perbuatan mubah, ketawa, bercanda, apa kabar bro, santai, ngalai-ngalai, baring-baring, kebahagiaan yang dihasilkan dari pekerjaan yang mubah, itu cuman kebahagiaan, itu bukan ketenangan. Banyak orang yang pergi liburan karena suntuk, stres, lalu dia jalan-jalan, hangout ke mall, cuci mata, window shopping, ya, window shopping, itu dia happy nggak? Bahagia. Dia belanja happy nggak? Bahagia. Bahagia dia, stresnya hilang, tapi balik dia ke rumahnya lagi, dia tak tenang lagi. Karena perbuatan mubah hanya akan menghasilkan kebahagiaan, tidak bisa mendatangkan ketenangan. Bahagia nggak jalan-jalan? Bahagia. Bahagia nggak ngobrol? Halo, WhatsApp bro, santuy lah guys, ketawa-ketawa ke TV. Bahagia nggak? Lomba 17 Agustus tentu bahagia, boleh saja. Tetapi kebahagiaan dalam persoalan yang mubah itu cuma bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membeli ketenangan. Tapi coba kalau baca Quran, demi Allah, coba kalau zikir, coba kalau sholawatan, dia bisa membeli ketenangan. Apa itu ketenangan? Ketenangan itu adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Itu yang nggak kita sadari.
main santai di pantai. Suka, enak nggak? Bahagia kalau kita santai ke mall, window apa namanya? Shopping. Oh, bukan window dressing ya. Window shopping, jalan-jalan, happy, ketawa, apa kabar bro, mantap bro, ini ketawa, bahagia. Tapi ingat, kalau nggak selesai keimanannya, nyampe di rumah, dia akan risau lagi. Beda dengan baca Quran, beda dengan zikir, beda dengan baca Al-Kahfi, beda dengan sholawat, beda dengan sedekah. Itu akan menghasilkan ketenangan. Apapun nasib kita, itu akan tenang kondisi kita. Masya Allah. Ingat ya, bahagia beda dengan tenang. Bahagia itu happy, tenang itu comfort. Itu bahasa kampung saya. Kalau bahasa yang lainnya apa ya? Bahagia itu ya bahagia. Kalau tenang itu apapun takdir kita siap menerimanya. Itu tenang. Orang yang tenang nggak takut kalau digosipin, karena hatinya tenang. Orang yang tenang nggak gentar kalau difitnah, karena dia tenang-tenang aja, dia baik-baik aja. Itulah berkah. Nah, ibu-ibu, nah itu kuncinya. Yang mubah mendatangkan kebahagiaan, tapi tidak mendatangkan ketenangan. Tapi yang sunnah tadi itu bisa mendatangkan ketenangan. Sampai sini konsep paham? Nah, ini mindset. Yuk kita lanjut. Apa tadi bunyi dalilnya? Belum lah, mulai lagi ya. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari kebaikan sebaik-baiknya Islam adalah orang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ada kaitan dengan yang tadi. Kita akan bagi menurut Imam Syafi'i ada 4 yang tak bermanfaat mesti yang kita tinggalkan. Yang pertama, lisan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya, lisan yang tidak bermanfaat itu tinggalkan. Lisan, yang pertama lisan. Apapun lisan yang tidak bermanfaat, obrolan, cerita, story yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Hal ini termaktub dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Ini adalah fakta bahwa ngobrol itu boleh, tapi usahakan yang bermanfaat. Nah, apa biasanya ini saya mau gambarkan biar kita paham. Apa beda obrolan yang bermanfaat dengan yang tidak? Biasanya, katakan saya ngobrol nih dengan Miss nih ya, saya ngobrol dengan Rama. Kalau yang kita obrolkan adalah orang, itu pasti tidak bermanfaat, itu tentang dosa. Tapi kalau ngobrolin tentang orang dan ada yang kita ambil pelajaran dari orang itu, jadinya berpahala. Kok dia bisa ya? Kayak gimana ya caranya ya? Itu dia jadi berpahala. Biasanya kalau ngobrolin tentang jeleknya orang itu tidak bermanfaat. Maka usahakan kalau ngobrol dengan orang, cerita tentang kita saja. Wah, kerjaan aku lagi lancar nih, aku nggak lancar nih. Aduh, gimana nih penelitianmu, gimana nih, gimana caranya? Obrolan hal yang bermanfaat. Dan ibu jangan sungkan nyetop orang-orang yang ngobrol itu nggak bermanfaat. Biasanya obrolan yang nggak bermanfaat itu pertama adalah obrolan yang orang ketemu dengan orang-orang yang spesialisasinya ngeluh terus. Hati-hati, di rumah aku banyak kecoa pun diceritakannya. Ngeluh aja terus. Nih kakiku sakit, ini aku ndak enak tidur, tulakan kau kan. Jadi isinya tuh hal yang nggak bermanfaat. Tapi kalau nurul mawaddah bijaksana, nah ini saya sampaikan, kalau kita bijaksana, kita bisa menciptakan obrolan yang bermanfaat siapapun lawan bicara kita. Saja di rumah saya banyak kecoa. Budi, ada loh elektrik untuk mengusir kecoa. Manfaat nggak? Manfaat. Yang nggak manfaat itu kita yang menentukan. Saja di rumah saya banyak kecoa. Rumah aku lebih banyak lagi, Budi. Tapi aku kecoa itu mah, dia jadi nggak manfaat. Paham nggak? Semua tergantung ibu-ibu. Ibu bisa mengajak orang untuk bicara hal yang bermanfaat. Menceritakan orang bisa jadi bermanfaat ya kalau ibu-ibu bijaksana. Bisa. Saya teman saya itu digosipinya saya. Udahlah Budi, nggak usah dipikir lagi, kerjakanlah apa yang Budi kerjakan. Yang tak penting itu nggak usah pikirkan lagi. Bisa nggak bermanfaat? Semua tergantung kita.
Tapi kalau kita yang tidak baik, bisa nggak kita arahkan semua obrolan tidak bermanfaat? Bisa. Semua tergantung kita. Bisa kita arahkan yuk ngomong yang nggak bermanfaat, yuk bisa. Nah, jadi ibu-ibu usahakan setiap ngomong tuh di scan. Nah, hati-hati kalau ketemu dengan orang yang suka ngeluh, itu biasanya otomatis tidak akan bermanfaat obrolannya. Nah, lisan itu dijaga. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa mas'ulun 'alal lisanihi. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan dan akan selalu dipertanggungjawabkan apapun dari lisan kita. Jadi, omongkanlah hal-hal yang bermanfaat. Pastikan itu ibu-ibu kan bergaul ya, ibu-ibu ikut arisan, betul? Ibu-ibu ada yang ngantor, ada yang kerja, betul ya? Nah, coba ibu-ibu arahkan obrolan ke hal yang bermanfaat. Bukan tidak boleh ketawa, boleh. Bukan tidak ngobrol, boleh. Cuman sebentar saja, sekilas saja. Setelah itu ibu ngomong lagi hal yang bermanfaat. Insya Allah yang bermanfaat. Insya Allah bisa kalau dilatih. Kurangi cerita tentang orang, banyak cerita tentang kita. Kalau ada orang teman kita mengeluh, kita tanggapin. Yang kita jangan ngeluh. Biar orang ngeluh sama kita janganlah ikut-ikutan. Dia sakit kaki aku, sama aku, kepala aku sakit juga, pusing aku dari kemarin lagi. Ikut pula kita, jangan. Ya, kita yang menenangkan, bukan kita pula yang ikut. Obrolan yang hindarkan obrolan yang tidak bermanfaat. Makanya ulama-ulama terdahulu itu dia selalu meninggalkan obrolan yang bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata begini, yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini, ketika kita ingin menjadi mukmin yang baik, maka takutlah kehilangan waktu kita sebagaimana kita takut kehilangan uang kita. Uang kita, kalau kita belikan hal yang tidak bermanfaat, kan kita takut ya. Sama dengan waktu kita, takutlah kehilangan waktu, karena waktu itu ibarat uang yang keluar. Jadi hati-hati, harusnya kita jangan kebalik. Uang keluar risau, waktu itu buang nggak risau. Oke? Itu yang pertama. Yang nomor 2, hindarkan, pertama tadi menurut Imam Syafi'i, hindarkan lisan-lisan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hindarkan at-tufakkir ma la yanfa. Hindarkan fikir-fikiran yang tidak bermanfaat. Fikiran. Nah, ini susah ya, pikiran. Overthinking. Imam Syafi'i itu udah jawab dari dulu loh. Permasalahan overthinking kita ini udah dijawab oleh Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i hidup, saat kita belum ada. Yang tidak bermanfaat jangan difikirkan. Ya, yang tidak bermanfaat jangan difikirkan. Nah, saya sering membahasakan seperti ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita punya kepala, betul ya? Kepala kita ini ibarat komputer, ibarat laptop yang ada memorinya, betul? Memori itu mesti kita jaga. Saya sering bilang kepada jamaah begini, jangan masukkan hal yang tidak bermanfaat dalam pikiran kita. Itu hanya akan menambah beban hidup kita. Jaga pikiran, cintai akal kita. Saya ngomongnya begini, Bu, apa yang ada di kepala kita itu akan menjelma menjadi sikap kita. Apa yang ibu tidak boleh masukkan ke dalam pikiran adalah hal-hal yang bermanfaat. Apa contohnya? Contoh, misalnya hal yang tidak bermanfaat, kata orang tentang kita, itu jangan dimasukkan. Ya, obrolan orang tentang kita jangan dimasukkan. Orang bilang kita sombong jangan dimasukkan, karena manusia ini memang kita nggak ada benarnya di mata dia, nggak ada. Kalau ada yang terus dibenarkan oleh manusia, mantap pula dia dari Rasul lagi. Ya kan, kemarin ada jemaah saya ngadu, Ustazah saya punya mobil baru, saya tutup kaca saya lewat depan rumahnya, dibilangnya saya sombong. Saya buka kaca saya sapa, dibilangnya saya pamer. Ini memang curhat asli nih. Dia mobil baru, ditutupnya kaca lewat, dibilangnya saya sombong. Dibuka kaca, Assalamualaikum, seakan-akan dia pamer mobil baru lah besti. Saya laju-laju, dibilangnya sombong. Saya pelan-pelan, dibilangnya pengen nampain mobilnya.
lagi semua ustazah. Ya begitulah manusia. Manusia itu ada hasadnya, ada irinya, ada dengkinya. Dan itu tabiat dasar manusia, jangan difikirkan. Karena kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban tentang kata orang tentang kita, hanya dibina pertanggungjawaban tentang diri kita saja. Yang punya anak banyak, banyak betul anak. Macam kucing. Yang tak punya anak, kok bisa nggak punya anak? Tanya sama Tuhan. Iya kan? Jadi salah semuanya. Jadi jangan difikirkan misalnya apa kata orang tentang kita. Dan saya mau sampaikan begini, kurangi terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak ibu ya. Coba yang ibu masukkan itu tentang apa saja tugas sebagai istri, apa saja tugas sebagai seorang anak, apa tugas sebagai seorang ibu, bagaimana caranya biar ibadah saya lancar, bagaimana caranya biar kalau saya jualan saya laku, bagaimana caranya kalau saya kerja saya itu jadi karyawan yang baik. Coba itu aja yang dimasukkan, yang lain jangan dimasukkan. Saya adalah tipe orang yang sangat kental menyaring informasi yang masuk ke dalam otak saya. Makanya rumah saya nggak terlalu banyak lukisan, bacaan-bacaan. Karena setiap bacaan yang masuk, itu masuk lagi dia, numpuk dia. Spanduk-spanduk jangan semua dibaca, mulai dari ya, jangan terlalu banyak informasi yang masuk, memorinya terlalu banyak, loadingnya terlalu banyak. Coba ibu, kata tetangga ibu masukin, kata mantan ibu masukin, kata teman kantor tentang ibu masukin, orang yang iri masuk lagi ke otak, orang yang benci sama kita masuk lagi ke otak, spanduk masuk lagi ke otak, bacaan spanduk-spanduk dalam rumah masuk ke otak, buku sembarangan dibaca masuk semua ke otak. Gimana mau cerdas? Gimana mau hafal sujud sahwi, sujud sejadah? Nggak bisa, susah. Terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita. Maka masukkan di kepala kita hal yang sangat bermanfaat saja. Ya, coba ya. Bahkan kalau ibu dapat laporan dari teman ibu, kali ini kemarin Budi ngomong gini loh, nggak usah ditanya apa tuh. Ya nggak dia, terlalu banyak informasi masuk ke otak, itu akan melemahkan otak kita. Wajar akhirnya ibu jadi pelupa. Mana tadi kunci motor ya? Mana tadi parkir aku ya? Tadi nih sholat 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Bingung, fokus ibu menjadi berkurang. Paham? Pantai iya enggak tuh. Semua nggak dipikirkan di dunia ini, bingung pula saya jadi ya. Semua mau dipikirkan, orang yang benci sama kita pikirkan, orang yang kita baik sama dia berkhianat kita pikirkan juga. Suami cemberut cuman sehari, baiknya 30 tahun kita pikirkan. Dia cemberut sehari cuman, jangan lagi perut ya. Semua dipikirkan. Ya, ujung-ujungnya kayak mana ibu mau ngafal ayat Quran, macam mana mau ngafal arti bacaan sholat, kayak mana mau cari rezeki dengan cara yang baik, semua nggak dipikirkan. Ujung-ujungnya hati tak tenang, pikiran jadi tak tenang. Semua orang lewat kita sapa, Bu, kita putar kepala, Bu, nggak nyaut dia, pikir kenapa dia gitu ya, 3 hari 3 malam mencari kerja pula, tanya pula ke orang, wih si fulan tuh ada masalah apa dengan aku, kok aku sapa dia nggak tahu aku dulu, coba tanya ke situ, tanyalah ke situ, si fulan tuh kenapa dia sombong kali sama aku, rasa aku jadinya tak apa-apa aja gitu loh. Bukan nggak pernah saya ditelepon oleh teman saya, Ustazah si fulan itu cemberut dia nengok muka saya, entah apa masalahnya dengan saya, ya kok nanya ke saya. Jangan difikirkan itu sebelum tahu. Perlu nggak saya tanya? Nggak usah ditanya, waktu akan menjawab. Udah, jangan terlalu banyak dimasukkan ke sini Bu. Ya, kita cukup berlindung saja dari orang-orang seperti itu. Makanya ada doanya, Qul a'udzu birabbil min syarri wa min syarri ghasin idza waqab wa min syarri kita berlindung dari orang-orang yang hasad. Udah itu aja. Semua yang dipikirkan. Kawati cemberut kok tuh ya, kawati cemberut ya. Oh kok gitu ya. Pusing kepala kita. Kayak mana ibu? Nggak yakin saya bakal terbaca tuh buku doa-doa, terbaca tuh tahafal juz 30, nggak ada cerita. Kalau udah sibuk dengan itu aja. Sayangnya otak. Ya, sama Bu, jangankan gitu ya, membaca buku aja, jangan semua buku itu dibaca. Semua buku nggak dibaca di dunia ini. Cari buku-buku yang cuma bermanfaat aja. Kita itu nggak dianjurkan banyak baca buku kok, kita dianjurkan banyak ilmu dan banyak mengamalkan.
belajar itu pelan-pelan. Dia pakai bab. Misalnya, kalau ibu mau coba di rumah boleh. Misalnya saya nih, saya mau belajar tentang zakat. Sebulan itu saya cuma baca buku zakat aja. Saya takkan baca buku lain. Sehingga dia detil bisa saya pahami, saya berikan ke banyak orang. Nggak ada Senin saya baca buku zakat, Selasa saya baca buku alam barzah, nanti Senin saya baca lagi buku quantum learning, Rabu saya baca lagi buku tentang haid. Ujung-ujungnya waktu ceramah nanti folder di otak saya nggak berfolder, ujung-ujungnya lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Pernah nggak nengok orang ngomong, baik itu guru di rumah ataupun dimanapun, di awal dia ngomong zakat, di tengah dia ngomong sedekah, di ujung dia ngomong wanita solehah. Pernah ya, lain ujung lain pangkal. Itu bukan karena nggak cerdas, pintar, tapi kebanyakan baca, otak nggak pakai folder, nggak tersusun dengan rapi, ujung-ujungnya lain ujung lain pangkal. Ujungnya nggak ngerti aku kalau ibu nih ngomong dong, kan gitu. Karena otak ini dijaga, folder. Saya ditanya, Ustazah, zakat, top, keluar folder zakat. Ustazah, saya pengen tahu tentang kurban, top, keluar folder kurban. Karena kenapa dulu saya belajarnya pelan-pelan. Dijaga apa yang masuk ke otak. Saya nggak akan pernah naik baca buku sebelum duduk satu buku yang lain. Baca aja perlu dijaga, apalagi folder soal omongan orang. Jaga. Makanya kita kan belajar pelan-pelan ya, tentang sejarah, tentang tauhid, tentang asjus arba'in. Itu pun kadang-kadang nggak teringat pula. Apalagi kalau dia loncat belajarnya. Paham ya? Jangan semua difikirkan. Yang tidak bermanfaat, pikiran hempaskan. Bisa? Ini ada yang ditanyakan sampai sini? Jangan semua mau dimasukkan ke iklan spring bed, masuk. Dan artis ini masuk semua. Ya, kurangi informasi, ambil informasi yang bermanfaat. Kalau terbaca, skip. Karena gitu ya, karena ini penting ya Bu ya. Karena kalau kita sibuk mikirin hal yang bermanfaat, nanti kita jadi gambling. Apa? Memikirkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, nggak tenang kita. Ya, mau kena saya hilang, ya udahlah, ikhlaskan. Jangan 3 hari mau kena hilang, belum dipikirkan. Udahlah, nggak juga ketemu dia, nggak juga bermanfaat dia. Orang mikirkan anak gimana? Gimana ulangi? Enggak, kalau mikirkan anak gimana? Saya mikirkan. Yang ketakutan duluan kan? Padahal belum lagi. Oh, ini anak lasak kali. Kalau ibu mikirkan gimana ya biar, tapi anak lasak kok dipikirkan, anak lasak kan nggak apa-apa, asal dia nggak mecah-mecahin barang. Anak lasak itu ciri anak cerdas loh. Anak nyir itu ciri anak cerdas loh. Lasak dia bela diterbang atas loteng mana-mana nggak apa-apa, asal dia nggak mecahin barang. Di sekolah nggak paham ya. Ya, ideal itu jadi tugas gurunya, nggak usah kita bikin. Tinggal di rumah kita didik baik-baik ya. Nah, cobanya intinya gini Bu, nomor 1 tadi kan, hati-hati ngobrol yang bermanfaat. Nomor 2, pikirkan yang bermanfaat saja. Apakah mudah? Tidak. Tapi bisa dilatih. Syariat itu semua kita bisa ngamalkan. Tapi dilatih ya. Dilatih bisa. Yang nggak bermanfaat jangan terlalu lama difikirkan. Ya, nggak bermanfaat. Suami aku kok cemberut di hari ini? Udah, tanyakan aja. Jangan sampai sebulan direndam. Kenapa? Iya. Yang bermanfaat saja. Tapi kalau dia bermanfaat menyakitkan, pikirkan. Ya, misalnya apa? Misalnya ibu punya usaha. Misalnya ibu punya usaha. Aku sihir dia nanti ya. Oh, itu dia tipu-tipu tuh, itu penting harga tuh, itu yang nggak boleh.
Coba kita lihat apakah selama ini kita memikirkan hal yang bermanfaat saja atau tidak. Nanti malam coba kita muhasabah diri ya. Coba kita muhasabah, jangan-jangan selama ini kita cuma mikirkan orang, mikirkan cara orang melihat kita, memikirkan kezaliman orang sama kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma memikirkan hal-hal yang tidak kita punya, sementara lupa mensyukuri apa yang kita punya. Jangan-jangan selama ini kita sibuk mikir kekurangan orang, masuk ke dalam otak, anakku kok nakal ya, suami aku kok pendek bule padik tasalik kayak Doraemon ya. Nah, itu yang kita pikirkan ya. Itu nggak bermanfaat ya. Kurang-kurang kita pikirkan, yang nggak bermanfaat kita pikirkan ya. Fokuslah dengan nikmat yang Allah kasih. Karena demi Allah tuh nikmat lebih banyak ya dibanding ujian yang Allah beri. Kalau kacamatanya pecah ya sudahlah ya, kacamatanya pecah udah pecah udah. Jangan ditanya, jangan dipikir juga lagi. Kok bisa pecah ya? Kok gitu kali dia ya? Ya Allah kan kok bisa pecah? Udah hati-hati loh, nggak usah. Karena ini fakta ya. Ini fakta yang sering saya temui. Nggak usah dipikir ya teman ibu-ibu ya. Oke? Bisa tuh? Insya Allah. Insya Allah kalau kita lakukan kita akan semakin lebih tenang. Bisa kok kita alihkan omongan, misalnya nih Kak Imah dia cerita tentang orang. Kalau kakak tahu itu nggak bermanfaat, saya tahu itu nggak bermanfaat, biasanya saya akan alihkan lagi. Kalau saya mau nanggapin ceritanya, saya tanggapi dengan baik. Tapi kalau nggak, bahkan saya berani bilang, udah nggak bermanfaat yuk cerita ini. Saya berani bilang seperti itu. Oke? Biar kita dipertanggungjawabkan pikiran kita. Dan yang ketiga adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Pertama, obrolan yang bermanfaat kata Imam Syafi'i, yang tidak bermanfaat tinggalkan, pikiran yang tidak bermanfaat tinggalkan. Dan yang keempat, perasaan. Iya jangan marah-marah. Aman. Nomor 3 ya. Ketiga adalah perasaan ya. Perasaan itu dijaga. Perasaan yang tidak bermanfaat dilatih. Yuk kita berikan contoh. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, letak jantung kebahagiaan seseorang kan dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam diri kita ini ada segumpal daging. Fa idza saluha saluhat jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini baik, hati, maka baik seluruh jasad kita. Idza fasadal jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalb. Apakah segumpal daging itu adalah hati? Ibu-ibu, kurangi baper. Kalau tadi overthinking, kurangi ya. Overthinking, terlalu banyak mikir-mikir. Perasaan juga mesti dijaga. Dalam bahasa anak mudanya, move on. Ibu tahu tuh? Oh, tahu ya. Keep move on. Nah, jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau ada perasaan yang ada seseorang atau ada apapun yang menyakiti hati kita, contoh tadi kacamata pecah kan sakit ya, move on. Ibu harus pindah dari perasaan satu ke perasaan lain. Makanya ibu pisahkan antara diri kita dengan orang, pisahkan diri kita dengan uang, pisahkan diri kita dengan benda-benda. Tidak boleh terlalu mencintai semua itu. Tidak boleh terlalu mencintai semua itu. Hati-hati. Habibaka yauman ma. Cintai orang itu sekedarnya saja. Asa antakroh. Karena orang yang kamu cintai berlebihan, suatu ketika dia akan menjadi orang yang kau benci. Berapa banyak orang yang cinta kepada suami, tapi suami berkhianat, akhirnya dibenci, betul? Dan bencilah orang itu sekedarnya saja. Karena kalau kita terlalu benci, suatu ketika dia akan jadi orang yang kau cintai. Maka berhenti untuk membenci profesi dan apapun. Banyak teman saya nggak suka dengan profesi A, atau suaminya profesinya A. Nah, sama dengan benda. Benda juga kita harus jaga jarak. Cintai benda itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi dia akan hilang dan menyakiti hati kita. Paham ya? Nah, jadi maksud saya ibu-ibu, kondisikan perasaan kita untuk tak terikat kepada orang dan benda secara berlebihan. Sehingga kalau benda itu hilang, perasaan kita aman. Sehingga kalau orang yang kita sayang menyakiti kita, kita masih bisa kontrol. Ingat, mencintai manusia berlebihan itu syirik mahabbah.
Syirik kecintaan kepada manusia berlebihan. Maka kurangi lebay-lebay dengan teman, lebay-lebay dengan suami. Bang, aku tak bisa hidup tanpamu bang. Tak bisa. Aku ingin mati di pangkuanmu bang. Jangan. Aku ingin mati dalam keadaan beruduk, bukan di pangkuannya. Ya kurangi, karena perasaan ini mesti dijaga. Hati yang tersakiti jangan terlalu cepat sakit hati. Ibu-ibu jangan cepat tersinggung ya bu. Kadang-kadang orang nggak nyakitin kita bu, kita aja yang terlalu cepat tersinggung. Ya, hati dijaga nih, jangan sampai perasaan kita terganggu. Kita kan pengen tenang ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama, pisahkan hubungan kita dengan benda, pisahkan kita dengan uang. Uang tuh uang, bahagia nggak punya banyak uang, bahagia, tapi uang adalah uang. Sehingga kalau kita uangnya hilang, kita sedekah banyak, hati kita nggak sakit. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati nggak sakit. Pisahkan hubungan kita dengan hati kita dengan orang. Mencintai jangan terlalu berlebihan, karena akan mengganggu perasaan kita. Berapa banyak maaf orang yang dikhianati bunuh diri, betul? Karena dia terlalu menyatukan antara perasaan dengan orang. Berapa banyak orang yang dikhianati membunuh orang lain. Berapa banyak hati-hati yang tersakiti akhirnya berbuat zalim. Itu karena terlalu dekat antara perasaan dengan faktor eksternal. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belajar kita bareng-bareng. Pisahkan hubungan ibu dengan mobil. Mobil itu mobil, rusak perbaiki, nggak usah dipikir. Teman saya lecet satu garis saja, nyampe di kantor. Kenapa kamu cemberut? Mobilku diseret orang. Gimana? Lecet aja. 3 hari dia deg-degan. Dia bayangkan. Tapi cobalah kita santai saja. Lecet ya udah. Kalau ada rezeki perbaiki, kalau enggak ya udah enggak, selesai ya. Perasaan kita jaga. Masa lecet bisa menghalangi kebahagiaan? Enggak cocok besti. Masa enggak cocok. Kak Feni gitu ya. Oh apa? Ada teman saya kayak gitu soalnya. Mobilnya lecet sedikit langsung. Oh iya, mobil lecet sedikit langsung panik ya. Itu tak jaga perasaannya. Perasaan kita itu dijaga. Orang yang paling harus kita cintai itu bukan orang lain, bukan orang tua, tapi diri sendiri. Menjaga pikiran, jaga perasaan, bentuk cinta diri. Bentuk cinta diri. Coba ibu doakan orang tua. Sama orang tua sayang? Sayang sama orang tua? Apa doa untuk orang tua? Coba. Allahumma fili, ya Allah, ampuni dosaku dulu. Dosaku dulu, baru kedua orang tua. Diri dulu selamatkan, baru kedua orang tua. Maka jaga perasaan, jangan mau tersinggung sama orang, jangan mau terlalu banyak mikirin orang, jangan terlalu mau banyak mikirin benda-benda yang kita sukai, kita cintai, benda itu hilang, jangan. Cintai diri, pikirkan apa-apa hal yang terbaik untuk diri. Sulit, tapi untuk nurul mawadah udah lebih mudah, karena ngajinya udah tinggi, insya Allah. Ya, jadi kalau masih ada yang keriput-keriput, aku udah baik-baik, dia masih kayak gitu aja, berarti belum mencintai diri sendiri. Masih ada yang stres, aku nggak ngapa-ngapain tapi kok aku dituduh ya, stres, keriput, belum cinta diri. Nggak di sini, jauh di sana. Kalau kita cinta diri, kita akan ngomong yang baik-baik, pikirkan yang bermanfaat, dan jaga perasaan dari kegalauan. Cinta diri. Ya Ustazah. Iya Ustazah. Gimana Bu? Makanya nggak dijaga, tapi kok nggak langsung-langsung. Kok nggak langsung-langsung? Misalnya ibu pengen diet misalnya, diet dipikirin nggak turun-turun, pikirin terus, kok nggak jadi ya. Diet kalori nggak turun kalau dipikirin. Kalau banyak pikiran enggak, justru orang stres ada yang makannya banyak jadi makin gemuk. Aku pengen diet, oke, hitung kalori. Oh, aku harus defisit kalori. Aku harus makan yang rendah kalori, tinggi protein. Aku harus sambung dengan olahraga. Udah, lakukan 40 hari kurus tuh. Jangan
mau 3 hari pikirin. Kalau nggak kurus ya baru 3 hari. Kalau nggak kurus ya habis olahraga 1 jam, ke Car Free Day 1 jam, turunlah kalori karena lari 300 kalori. Setelah itu ketemu dengan cilor, ketemu dengan tauisi, naik 600 kalori. Mandi dengan sambal. Gitu. Oke? Puasa bisa jadikan kita diet nggak? Bisa. Nggak selamanya. Banyak orang puasa makin gemuk lah. Ya. Oke? Udah yuk terakhir. Hilangkan. Tadi yang pertama jangan jaga obrolan. Yang kedua adalah pikiran. Ketiga adalah perbuatan. Yang ketiga adalah organ. Yang keempat adalah organ, tangan, kaki. Kurang-kurangi melakukan hal yang tidak bermanfaat. Tangan, kaki, mata, semua. Bu, semua punya handphone. Jangan follow akun yang tidak membawa manfaat. Balik kepada kajian kita tadi. Yang masuk ke otak usahakan yang bermanfaat. Yang lisan usahakan yang mata usahakan yang bermanfaat. Bayangkan kalau ibu ketika ngelihat akun nengok gaya joget dengkul balik, otak ibu, mata ibu akan merekam. Kok bisa ya? Masuk lagi memori yang gak bermanfaat. Aku pengen coba lah. Latihan yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Kalau dulu, saya sering bilang, kalau mau nengok seseorang, itu apa? Lihatlah siapa temannya, ya kan? Kalau mau lihat saya, lihat siapa teman saya, itulah saya. Karena penjual parfum akan berteman dengan orang penjual parfum sama-sama wangi, kan gitu. Kalau sekarang nggak usah nengok temannya. Kalau mau tengok karakter seseorang, tengok berandanya. Apa yang ada di berandanya, itulah dia. Karena sekarang kan saya udah pernah jelaskan dulu ya di gazebo depan. Sekarang Wawa yang logo hijau, kemudian YT yang kayak play, yang merah, kemudian termasuk lagi yang biru, yang F, itu semua udah satu perusahaan. Perusahaannya namanya META, milik Mark Zuckerberg. Ibu kalau buka Simbah itu, misalnya ibu pengen tulis ya, pengen beli tas branded murah, itu kan ibu ketiknya gitu kan, pengen branded tapi murah kan, ya kan? Ibu klik murah gitu ya, akan muncullah di Mbah itu. Tapi ibu karena ingat ceramah ustazah, kata ustazah nggak usahlah aku ini mubadir, ibu tutup itu Simbah itu. Nanti ibu buka si yang biru tadi, si F tadi, akan muncul yang itu lagi. Ibu buka TikTok, itu lagi yang muncul. Dia akan membuat ibu tetap membelinya. Akan selalu menjejalkan informasi ke dalam otak untuk tetap membelinya. Untuk nengok seseorang sekarang, tengok aja beranda TikToknya, beranda YT-nya. Tengok, itulah dia. Karena apa yang muncul di beranda, itulah yang kita follow, betul? Coba tengok nanti sampai rumah, tengok handphone suaminya. Bang, tengok handphone bang, tengok YT-nya. Kalau di YT yang logo biru tanda play itu isinya adalah cara bayar hutang cepat. Berarti ini hutang itu. Kalau di YT-nya itu adalah ustad-ustad, berarti suka dengar ceramah dia itu. Pernah kan ibu melihat sesuatu nanti yang muncul itu terus? Karena sosial media lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Jadi hati-hati ya, follow hal-hal yang bermanfaat, orang-orang yang bermanfaat, karena itulah yang akan menjadi insight kita dalam keadaan. Kalau seandainya ibu nggak suka, ibu scroll aja sehingga tidak muncul lagi, karena dia akan selalu menjejalkan itu. Ya, jadi untuk nengok orang, tengok berandanya, itulah dia, itulah yang dia follow dan dia saksikan. Nah, ibu-ibu yuk jaga, kita semoga termasuk hamba Allah. Wal'as demi masa
Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semoga kita jadi orang-orang beruntung, sikap kata-kata kita bermanfaat, pikiran kita hanya memikirkan hal yang penting, ya, kemudian perasaan kita hanya merasakan hal-hal yang baik, dan kemudian perbuatan kita adalah perbuatan yang bermanfaat. Kalau kayak gitu, insya Allah ya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang lebih baik ke depan. Amin, insya Allah. Insya Allah. Saya pengen banget jadi orang seperti itu. Semoga ibu-ibu juga ya, pengen seperti itu. Caranya dengan latihan terus. Semoga kita ada perkembangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.